balik lagi nih. Kita bakal membahas drama series Korea yang diadaptasi dari sebuah webtoon. Yap, series ini berjudul Weak Hero Class 1. Ceritanya berfokus pada seorang siswa yang sangat pintar, namun sering mendapat perilaku bully di sekolahnya. Tetapi bukannya diam, siswa ini malah menghajar balik para siswa berandalan yang membulinya. Penasaran dengan kelanjutannya? Mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang siswa yang bernama Yeon Si-eun. Dia adalah siswa paling pintar dan sekaligus paling rajin di kelasnya. Saking rajinnya, dia bahkan selalu datang ke sekolah lebih awal. Tetapi sayangnya, mendapat predikat siswa paling pintar di kelas tidak membuat Si-eun menjadi populer. Kepribadiannya yang pendiam dan tertutup menjadikan Si-eun sama sekali tidak memiliki teman. Terbukti saat Si-eun mendapat penghargaan juara 1 dalam kompetisi matematika. Tidak ada satupun siswa yang bertepuk tangan dan menyorakinya. Berbanding terbalik dengan seorang siswa yang bernama Yongbin. Dia hanya mendapat juara 3, tetapi satu kelas beramai-ramai langsung bertepuk tangan. Perlu diketahui, Yongbin ini salah satu siswa yang suka membuli bersama dengan gengnya. Dia selalu mengganggu siswa lain dan menjadikannya bahan lelucon. Bahkan Si-eun yang hanya belajar juga tidak luput dari gangguan Yongbin. 줘봐. 왜? Dia dengan sengaja melempar sendal ke arah Si-eun. Tetapi bukannya takut, Si-eun malah dengan santai menyuruh Yongbin untuk lebih berhati-hati. Merasa jengkel dengan perkataan Si-eun, Yongbin langsung mendatangi Si-eun dan mengancamnya. Tetapi di saat itu juga muncul sekelompok siswa dari klub baseball yang mencari An Suho. 안소. 야, 안소. 우리 나은이가 얻는 새끼? 나은이? Sekelompok siswa baseball itu mencarinya karena Suho sudah mengganggu teman wanitanya. Mereka pun beramai-ramai langsung menyerang Suho, tetapi dengan santai Suho menghindari semua serangan dan menghajar balik mereka. Perlu diketahui bahwa An Suho adalah siswa petarung yang sangat ditakuti di sekolah. Dia adalah mantan atlet MMA. Bahkan geng Yongbin si tukang bully pun tidak berani menyentuhnya. Karena perkelahian tersebut, Suho tidak sengaja menjatuhkan alat tulis milik Si-eun. Suho pun segera membereskannya dan meminta maaf. Walaupun Suho sangat ditakuti oleh siswa lain, itu tidak membuatnya menjadi sombong dan berbuat seenaknya. Dia tetap mau meminta maaf di saat melakukan kesalahan. 미안하다. Keesokan harinya, seperti biasa, Si-eun datang ke sekolah lebih awal. Dia pun mendapati Suho yang sedang tidur di kelas. Suho bermalam di sekolah karena sehabis bekerja paruh waktu, dia tidak ingin terlambat datang ke sekolah esok paginya. Hari itu adalah pelajaran olahraga, tetapi Si-eun tidak bisa menemukan pakaian olahraganya. Dia yakin bahwa Yongbin lah pelakunya, dan Si-eun hanya menatap tajam kepada mereka. 뭘 봐? 왜? 뭐가 없어졌어? 가자. Walaupun Si-eun memiliki otak cerdas, tetapi dia memiliki stamina yang sangat lemah. Dia sangat kesusahan dalam berlari di saat pelajaran olahraga di sekolahnya. 5분 48초. 괜찮아요. Di waktu istirahat, Si-eun dengan berani mendatangi kelompok Yongbin. Si-eun memberi peringatan untuk berhenti mengganggunya. Tetapi mereka malah mengabaikan peringatan tersebut dan langsung mencekik Si-eun. Beruntung di saat itu ada guru yang datang dan mereka pun langsung melepaskan Si-eun. 야! 니들 많은 거야? 연신 괜찮아? Keesokan harinya, kelas mereka kedatangan siswa baru bernama Oh Bum-suk. Seorang anak yang berasal dari keluarga kaya dan pindah sekolah karena di sekolah lamanya sering mendapat perilaku bully oleh teman-temannya. Sewaktu jam istirahat, Yongbin dan gengnya mendekati Bum-suk dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang sekolah lamanya. Kemudian di saat itu juga Si-eun datang dan menyuruh Yongbin untuk pindah karena dia menduduki mejanya.
Yongbin pun marah dan hendak menghajar Si-eun. Kemudian Si-eun pun mengeluarkan pulpen untuk berjaga-jaga jika dia mendapatkan serangan. 나오라고. 미친 새끼가 진짜. 나대지 마라. Tetapi aksi mereka dihentikan oleh Suho yang sedang tertidur dan merasa terganggu dengan keributan yang mereka buat. 형 자도 돼? 응? Malam harinya, Yongbin dan teman-temannya terlihat sedang berpesta di klub malam. Bahkan mereka juga memesan narkoba berjenis fentanyl dan ternyata kurir narkoba tersebut adalah kakak sepupu dari Yongbin. Dia pun bertanya apa akibat jika fentanyl menyentuh kulit. 그 펜타닐. 그거 그냥 붙이기만 하면 어떻게 돼? 뭐 약발이 좀 떨어지긴 하는데 원래 진통제니까 좀 몽롱해지지. Tampaknya Yongbin kembali mempunyai niat jahat terhadap Si-eun. Tetapi si kurir mengatakan untuk jangan bertindak terlalu jauh. 영빈아. 응? 적당히 놔둬. Keesokan paginya, Yongbin mengatakan kepada Bumsuk bahwa dia mengetahui alasan sebenarnya kenapa Bumsuk sampai pindah sekolah. Yongbin pun mengatakan bahwa dia akan tetap merahasiakan ini, asalkan Bumsuk mau membantunya menempelkan fentanyl di leher Si-eun saat ujian. 받아. 이게 뭐야? Saat ujian berlangsung, Bumsuk dengan sengaja menepuk leher Si-eun untuk menempelkan fentanyl tersebut. Tetapi Bumsuk beralasan bahwa dia menepuk lalat. Tidak lama setelah itu, Si-eun menjadi pusing. Pandangannya menjadi kabur akibat pengaruh dari fentanyl yang dikirimkan ke lehernya. Dia pun berulang kali menampar dirinya sendiri untuk menyadarkan dirinya dari rasa kantuk. 야, 너 왜 그러는 거야? Kemudian di saat dia sedang memeriksa nilai ujiannya, dia mendapati bahwa terdapat jawaban yang salah di hasil ujiannya. Dia tentu saja kesal karena tidak bisa mendapat nilai yang sempurna. Si-eun segera melihat Bumsuk, tapi Bumsuk seolah memberi isyarat dengan matanya bahwa dia hanya disuruh oleh Yongbin. Si-eun segera bangkit dari kursinya. Dia mengambil sebuah buku, kemudian dengan penuh perhitungan dia menghantam Yongbin menggunakan buku. Lalu menusuk tangan temannya dengan pulpen. 너 질량이 비례한다. 줄 수 있다. Tanpa ampun Si-eun terus memukul Yongbin sampai dia jatuh tidak berdaya. Dan ketika Si-eun hendak menginjak muka Yongbin, Suho tiba-tiba datang dan melempar Si-eun. Dia mengatakan untuk jangan melewati batas. 선은 넘지 마시고, 응? 적당히 하셔야지. Tidak terima dengan perlakuan Suho, Si-eun sekarang berbalik menyerang Suho. Dia melemparkan alat tulis dan mengambil kursi untuk menghantam Suho. Si-eun berulang kali menyerang Suho menggunakan kursi, tapi tentu saja dengan mudah Suho menghindarinya. Perkelahian mereka terus berlanjut sampai salah satu guru datang dan menghentikan mereka. 너 이게 지금 뭐 하는 짓이야? 정말 죄송합니다. 빨리 사과드려. Karena kejadian tersebut, Yongbin harus masuk rumah sakit. Sedangkan Si-eun ikut dibawa oleh gurunya untuk meminta maaf kepada orang tua Yongbin. Tetapi orang tuanya tidak terima dan mengancam Si-eun. 너 내가 소년원에 보낼 거니까 그렇게 알고 있어. 어? Kemudian Si-eun pun menjelaskan bahwa Yongbin sudah menyuruh seorang siswa untuk menempelkan fentanyl ke leher Si-eun dan langsung membongkar isi tas dari Yongbin sebagai barang bukti. Akibat hal itu, pihak sekolah langsung mengambil tindakan untuk mengeluarkan Yongbin dari sekolah. 아시죠? 지금 학폭위가 문제가 아닌 거. 영빈이는 전학수속을 밟아주셔야 할 것 같아요. Keesokan harinya, kedua teman Yongbin mendatangi Si-eun untuk balas dendam dan mengajaknya untuk bertemu saat pulang sekolah. Tetapi dengan santai Si-eun mengatakan untuk menyelesaikan masalah saat itu juga. 야, 지금 보자.
Mereka berdua pun mengikuti Si-eun sampai ke toilet. Di sana Si-eun langsung mengunci pintu agar tidak ada satupun yang mengganggu. Di saat itu juga Si-eun langsung mengeluarkan pulpen dan perlahan mendekati mereka. Hanya dengan suara pulpen saja nyali mereka berdua langsung hilang. Lalu Si-eun pun mengatakan untuk menghentikan semuanya dan pergi meninggalkan mereka. 먹이를 준다. 그만하자. 부탁이다. 부탁. 한다고. Di sisi lain, kita kembali diperlihatkan Yongbin yang sedang berada di rumah sakit. Dia ternyata meminta bantuan sepupunya yang bernama Junsuk untuk menghajar Si-eun. Awalnya Junsuk menolak, tetapi karena dijanjikan bayaran yang tinggi, dia pun akhirnya setuju. 얼마 줄 건데? 얼마면 되는데? 도와주세요. 형. Malam harinya Si-eun tidak sengaja bertemu dengan Suho di jalan pulang. Si-eun pun meminta maaf kepada Suho atas apa yang terjadi tempo hari. Dan Suho pun mengatakan jika ingin meminta maaf, Si-eun harus mentraktirnya makan. 미안하면 나중에 밥이나 한번 써. 간다. 해보자. Keesokan harinya, Si-eun benar-benar mengajak Suho makan. Ini adalah pertama kalinya Si-eun bergaul dengan teman kelasnya yang membuat siswa lain menjadi heran. 근데 연시은 왜 학폭이 안 여냐? 내가 들었는데 전영빈 씨발 펜타닐 걸렸다. Kemudian di saat Si-eun hendak pulang sekolah, dia dihadang oleh Yongbin dan Junsuk beserta beberapa orang lainnya. Di sini Si-eun mencoba untuk tidak memperdulikannya, tetapi dia langsung dihadang dan ditampar oleh Junsuk. Kejadian itu disaksikan oleh banyak siswa, termasuk Bumsuk. Melihat Si-eun dibawa pergi oleh Yongbin, Bumsuk segera berinisiatif untuk meminta bantuan pada Suho. 전영빈이 연신 끌고 왔다고. 근데 도와줘야지. Awalnya Suho menolak untuk membantu Si-eun karena dia merasa tidak terlalu akrab dengan Si-eun dan dia lebih memilih untuk melakukan kerja part-time-nya, tetapi Bumsuk menawarkan untuk membayar gaji part-time Suho asalkan dia mau membantu Si-eun. Bahkan Bumsuk akan melipat gandakan bayarannya. 야, 내가 알바비 줄게. 2배로 줄게, 2배. Mendengar tawaran tersebut, Suho pun setuju dan mereka pun langsung bergegas mencari Si-eun. 나 제대로 봐야 돼. Di sisi lain, Si-eun yang dibawa ke suatu tempat diancam oleh Yongbin bahwa dia akan menghancurkan tangannya agar Si-eun tidak bisa belajar lagi. 저 새끼 손 좀 다 찢어줘. 다시는 공부도 못하게. Tetapi dalam situasi terkepung seperti itu, Si-eun sama sekali tidak panik. Dia dengan tenang menganalisa keadaan sekitarnya dan dengan cepat mengambil langkah pertama untuk menyerang. 뭐하냐? Di sini serangan Si-eun berhasil menumbangkan mereka, tetapi sayangnya Junsuk kembali bangkit dan menyerang Si-eun. Situasi pun berbalik. Kini Si-eun yang terjatuh dan dipukuli oleh Yongbin dan teman-temannya. Di saat itu juga Suho datang dan langsung menghajar Yongbin dan temannya. Tetapi di saat Suho ingin membawa Si-eun pergi, Junsuk langsung menyerang Suho. Mereka pun akhirnya duel 1 lawan 1. Sedangkan Yongbin dan temannya kembali mengeroyok Si-eun. Lalu di saat Yongbin hendak memukul Si-eun dengan botol, tiba-tiba Bumsuk datang dan mendorong Yongbin. Merasa malu dengan tingkah sepupunya yang seperti pecundang, Junsuk memutuskan untuk pergi. Tanpa sepupunya, Yongbin pun hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian Si-eun kembali mengatakan kepada Yongbin untuk menghentikan semuanya. 그만하라고. 그만해. 가자.
Setelah itu, Suho mengajak Si-eun dan Bum-suk untuk makan di tempat kerjanya. Di sana, Bum-suk meminta maaf kepada Si-eun karena sudah menempelkan fentanyl di lehernya saat ujian. Bum-suk mengatakan bahwa dia diancam oleh Yongbin. Si-eun pun akhirnya mau memaafkan Bum-suk. 모의고사 때 내가 진짜로 미안. 전영빈이 협박을 해가지고. 알아? 괜찮아. Karena kejadian ini, mereka bertiga pun menjadi akrab. Sikap Si-eun yang dingin dan tertutup pun mulai berkurang untuk Bum-suk dan Suho. Tetapi sayangnya, kejadian ini juga yang membawa mereka dalam masalah yang lebih besar. Di sisi lain, Jun-suk dan temannya dipanggil oleh Gil-soo yang tidak lain adalah pemimpin mereka. Dia tahu kalau Jun-suk bekerja untuk orang lain dan langsung menghajarnya. Dia bahkan memukul tangan Jun-suk menggunakan kayu. 돈 벌자. Di rumah sakit, Yongbin bertemu dengan Jun-suk. Dia pun menanyakan apa yang terjadi pada tangannya. Jun-suk hanya diam, dan yang menjawab adalah Gil-soo. Gil-soo meminta bantuan pada Yongbin untuk menghasilkan uang. 네? 누구세요? 그건 알 거 없고 부탁 하나 좀 들어줘야 되겠는데? Di scene lain diperlihatkan Si-eun yang tidak sengaja bertemu Yonggi di supermarket. Si-eun melihat Yonggi sedang mencuri, namun dia hanya diam. Saat pulang, Yonggi menumpang payung pada Si-eun dan dia juga mengajaknya makan bersama. Yonggi mengatakan kalau Si-eun adalah tipenya dan meminta nomor HP-nya. 내 번호니까 저장해. 너 이름 뭐야? Keesokan harinya, Yongbin datang meminta maaf pada Si-eun yang disaksikan oleh Suho dan Bum-suk. Yongbin bahkan sampai berlutut agar Si-eun mau membantunya bersaksi bahwa fentanyl bukan miliknya. Si-eun pun mau membantunya. 우리 변호사 한 번만 만나주라. 그 펜타닐 그거 내 거 아니라고 말 한 번만 해줘. Mereka hendak pergi menemui pengacara Yongbin. Suho sempat curiga karena Yongbin membawa mereka ke ruang bawah tanah. Dugaan Suho ternyata benar. Alih-alih pengacara, di sana mereka hanya ditunggu oleh Gil-soo dan anak buahnya. Gil-soo meminta uang ganti rugi sebesar $15,000 karena sudah melukai tangan Jun-suk. 내가 3일 줄게. 합의금 가지고 와. 1,500. Suho tahu kalau itu tidak mungkin, tapi Gil-soo mengeluarkan pisau dan mengancam mereka. Gil-soo memberikan waktu 3 hari untuk membayarnya. 내가 3일 줄게. 야, 가자. Dan selama 3 hari mereka diawasi oleh Gil-soo dan anak buahnya. Malamnya, Si-eun mengajak Yonggi bertemu untuk mencari tahu siapa Gil-soo sebenarnya. 그 사람 뭐 하는 사람이야? 길수? Yonggi pun menjelaskan kalau dia orang yang sangat jahat dan mampu melakukan apapun untuk menghasilkan uang. Yonggi menyarankan untuk memenuhi keinginan Gil-soo walaupun hanya setengahnya. 그럼 웬만하면 돈 주라고, 절반이라도. Si-eun menolak. Dia tahu kalau Gil-soo tidak akan berhenti mengganggu mereka meski diberi uang. 안 주면 어떻게 되는데? 줬대. Yonggi pun memberi informasi pada Si-eun tentang Gil-soo. Kalau Gil-soo melakukan penipuan dengan situs judi online. 공무원이라고 알아? 요즘 고딩들 다 하는데. 동업자가 운영하는 사이트야. Dia akan membiarkan orang menang beberapa kali agar mereka ketagihan bermain. Hingga uang mereka habis dan saat itu Gil-soo mulai mendekati mereka dengan meminjamkan uang dalam jumlah yang cukup besar. Kebanyakan dari mereka tidak sanggup membayar dan akhirnya dijadikan bawahannya. Yonggi dan yang lain pun awalnya seperti itu. Mereka dijadikan kurir narkoba karena tidak mampu melunasi hutang. 그 불법 대출을 데리고 있는 애들 Saat mengetahui semua itu, Si-eun berniat melaporkan Gil-soo ke polisi. 경찰을 거기까지 데리고 가기만 하면 돼.
Keesokan harinya, Bumsuk mengeluarkan uang dari tasnya untuk diberikan pada Gilsu. Si-eun dan Suho bertanya dari mana Bumsuk mendapatkan uang sebanyak itu. Bumsuk mengatakan kalau dia menjual jam tangan pemberian dari ayahnya. Padahal sejatinya dia mengambilnya diam-diam. Mereka menyuruh Bumsuk membawa uang itu kembali. Si-eun pun menjelaskan kalau dia tahu bahwa Gilsu menjalankan situs judi online dan akan melaporkannya ke polisi. 이 돈 그대로 가져가서 이거 시계 찾아. Saat pulang sekolah, Gilsu dan bawahannya sudah menunggu mereka. Suho menyarankan untuk pergi sendiri dan akan mengirimkan alamatnya pada mereka agar Si-eun bisa melapor ke polisi. 일단 내가 먼저 가서 집 주소 보내줄 테니까 경찰서 끌고 와. 내가 지금 부를 거야. Suho pun menghampiri Gilsu dan memberi masukan tentang situs online-nya. Dia pun membawa Suho ke markasnya. Beberapa dari mereka menunggu Si-eun dan Bumsuk agar mereka tidak kabur. 저희는 나머지 2명 기다렸다가 데리고 갈까요? 혹시 모르니까. 그래 그럼. Saat Gilsu pergi, Yonggi menemui Si-eun dan memberikan alamat Gilsu padanya. Tapi karena khawatir, Bumsuk memutuskan untuk pergi ke sana dengan taksi. Namun Si-eun berusaha menghalanginya karena terlalu berbahaya. Bumsuk mengatakan kalau dia lebih rela mengeluarkan uang dibandingkan terjadi sesuatu pada Suho. 아니 내가 가지고 온 돈 주면은 그냥 끝나. 수호 잘못되면 너 어떡하려고 그래. Junsuk yang heran dengan kedekatan mereka bertanya apa yang telah terjadi. Yonggi mengatakan kalau dia muak dan akan mengirim Gilsu ke penjara. 영아, 너 뭐하냐? 길수 깜빵 보내려고 그런다, 왜? 뭐? 우리 계속 이렇게 살다가 진짜 막장 인생 살 것 같아서 그래. Saat sampai di markas, Suho mengirim pesan tentang alamatnya ke Si-eun dan ternyata alamatnya sama dengan yang Yonggi berikan. Saat masuk di markas, Gilsu meminta ponsel Suho. Sepertinya dia tahu kalau ini jebakan. 폰 좀 줘봐. 이거 쓰나 안 쓰나 확인 먼저 해야지. Suho pun dipukul tepat di kepala yang membuatnya jatuh ke lantai. Saat Gilsu memeriksa ponselnya, dia membaca pesan dari Si-eun yang mengatakan kalau polisi dalam perjalanan dengannya. Akhirnya, Suho dipukuli hingga pingsan. 아이씨, 이 새끼가. 야, 폰 줘봐. Setibanya di sana, Bumsuk melihat Suho yang sudah pingsan. Saat dia ingin memberikan uang dan meminta temannya kembali, mereka bukannya melepaskan Suho, tapi malah menarik Bumsuk dan membawanya bersama mereka. 제 친구 먼저 놔주시면 드릴게요. 새끼가 사람 물리라 이 개새끼가. Tak lama setelah mereka pergi, Si-eun datang bersama polisi. Tapi di sana tidak ada siapapun. Akhirnya polisi pergi dan menyuruh Si-eun kembali melapor setelah memiliki cukup bukti. 아이, 오늘은 일단 들어가고 나중에 서해 한번 나오세요. 그 사진 몇 장으로 뭐 할 수 있는 게 없다니까. Setelah polisi pergi, Si-eun masuk ke rumah itu dengan memecahkan kaca jendela. Dia pun cukup dibuat kaget saat melihat bercak darah di lantai. Sementara Gilsu menelpon Junsuk dan menyuruhnya pergi menemuinya. Saat Junsuk pergi, Yonggi memaksa untuk ikut. Yonggi kembali menelpon Si-eun dan menyuruhnya membawa polisi. 너 꼭 경찰 데려와. 우리 죽어 진짜. Di tempat lain diperlihatkan Gilsu yang sudah menyandra Suho dan Bumsuk di taman hiburan yang sudah terbengkalai. Saat Junsuk dan Yonggi datang, Junsuk menantang Gilsu untuk bertarung 1 lawan 1. 그럼 참 아주 씹새끼야. Melihat Gilsu dipukuli, Yonggi menghentikannya.
Si Eun pun tiba di lokasi yang diberikan oleh Yongyi. Sementara Gilsu yang ingin membunuh Suho dihentikan oleh Jungsuk. Mereka pun kembali bertarung. Tiba-tiba terdengar suara sirene polisi yang membuat mereka kabur. Si Eun yang tiba di sana langsung menolong temannya. Tak lama setelahnya, Gilsu kembali. Dia menemukan kalau suara itu berasal dari ponsel si Eun. Dia pun membuang ponselnya dan langsung menyerangnya. Saat si Eun terluka akibat serangan Gilsu, polisi datang. Gilsu mengalihkan perhatian polisi lalu kabur. Si Eun yang melihatnya langsung mengejarnya. Saat berhasil mengejarnya, si Eun berusaha memukulnya tapi tidak berhasil. Dia malah dibanting oleh Gilsu. Beruntung Suho datang. Pertarungan kembali terjadi. Berkat kerjasama yang baik, mereka berhasil mengalahkan Gilsu. Di sisi lain, Jungsuk menyuruh Yongyi kabur sendiri tanpanya. Akhirnya Gilsu dan bawahannya dibawa ke mobil polisi. Di sana sudah ada Junsuk. Bumsuk dan si Eun dibawa ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Setibanya di kantor polisi, pengawal ayah Bumsuk sudah ada di sana. Dia menyuruh si Eun pergi dan mengatakan kalau dia yang akan menyelesaikan masalah ini. 신고는 가족분들한테 입단속 철저히 해주시고요. 먼저 들어가 보세요. Setelah si Eun pergi, Bumsuk dibawa oleh pengawal ayahnya menemui Gilsu. Di sana, Bumsuk disuruh menghajar Gilsu, tapi Bumsuk menolak dan pergi. 여기서 사람 깐다고? 괜찮으니까 치세요. 원투. 원투. 이렇게 샌드백 친다고 생각하고 때리시면 됩니다. Di rumah sakit diperlihatkan si Eun dan Yongyi datang menjenguk Suho. Yongyi minta maaf, dia juga meminta tidur di rumah sakit untuk menemani Suho, sedangkan Suho memilih untuk pulang. Tapi saat sampai di rumah, dia khawatir dan kembali ke rumah sakit membawa makanan. Heran dengan sikap manis si Eun yang tiba-tiba, dia bahkan tersenyum untuk pertama kalinya. Di sisi lain, ayah Bumsuk yang merupakan anggota dewan sangat marah pada Bumsuk. Dia merasa malu akan tingkahnya. Dia pun memukul Bumsuk menggunakan stick golf. Keesokan harinya, rumor bahwa mereka berhasil menangkap kawanan bandar judi menyebar dengan cepat di sekolah, sehingga siswa-siswa lain sangat kagum dengan mereka. Karena kejadian ini, si Eun, Suho, dan Bumsuk menjadi semakin akrab, sehingga mereka memutuskan untuk nongkrong bersama di akhir pekan nanti. 밥을 너네 주말에 시간 되지? 내가 맛집 알아놓은 데 있거든. 같이 가자. 맛집은 또 못 참지. 가자. 가자. Si Eun pun menceritakan bahwa Yongyi sekarang tinggal di rumah Suho dan ikut bekerja paruh waktu. Suho juga mengatakan bahwa dia ingin mengajak Yongyi saat nongkrong nanti, dan Bumsuk pun tidak keberatan dengan ide tersebut. 수호 집에서 잠깐 지내고 있어. 주말에 영희도 부를까? 난 좋아. 상관없어. Namun ternyata dengan kehadiran Yongyi membuat Bumsuk merasa terabaikan. Dia juga merasa kecewa dengan Suho yang tidak mengikuti balik akun Instagramnya. Namun Suho malah mengikuti akun Instagram dari Yongyi yang baru saja dia kenal dalam sehari. Di saat nongkrong bersama pun Suho lebih sering berbicara dengan Yongyi. Dari sinilah awal mula Bumsuk tidak dianggap teman dan hanya merasa dimanfaatkan saja. 스케줄? 뭔 스케줄? 집에 언제 가는지 다 볼 거야.
Setelah makan, mereka pun pergi karaoke. Di saat itu, Bumsuk memutuskan untuk membeli beberapa minuman kaleng. Tetapi sialnya, dia malah bertemu dengan para siswa yang dulu suka membulinya di saat dia masih bersekolah di sekolah lamanya. Bumsuk pun segera lari dan bersembunyi. 여기 몇 번 방이야? 몰라. Setelah kembali, Bumsuk mendapati bahwa Yongyi dengan sengaja menerima telepon dari para tukang buli yang mengejarnya tadi. Karena itu, Bumsuk merasa sangat marah pada Yongyi, dan Yongyi tidak terima dibentak seperti itu dan akhirnya memilih untuk pergi dari sana. Lalu kemudian Suho berusaha mengejarnya. 왜 남의 전화 안 물어봤는데 씨발 진짜. 야 뭐야? 왜 그래? 뭐 한 대 치겠다? 씨발 진짜. 씨발 미친 새끼 이거. 야 꺼져. Tiba-tiba para pembuli itu masuk dan mereka mengaku sebagai sahabat baik dari Bumsuk. Tetapi Si-eun langsung menyuruh mereka pergi karena dia melihat ekspresi Bumsuk yang sangat ketakutan. 그럼 나중에 하든가. 그래 미안. 조만간 보자. 전화할게. 가자. 또 보자잉. Setelah mereka pergi, Si-eun pun bertanya kepada Bumsuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi karena ketakutan, Bumsuk lebih memilih untuk tidak menceritakannya pada Si-eun. 뭐야? 쟤네. 못하냐. Keesokan harinya, Bumsuk yang sedang tertidur di kelas tiba-tiba marah dan berteriak kepada teman kelasnya yang berisik. Tetapi bukannya diam, salah satu siswa malah mengatakan bahwa Bumsuk sekarang menjadi sombong karena berteman dengan Suho dan Si-eun. 족도 아닌 새끼가 안소랑 연시임 있고 존나 깝치. 누구냐? 안 주겠는데? 누구였잖아. Lalu kemudian Suho dan Si-eun datang untuk memisahkan mereka. Tetapi Bumsuk marah dan melepaskan rangkulan dari Suho. Hal ini tentu saja membuat Suho heran dengan perubahan perilaku dari Bumsuk. 왜 저런 거 자, 시원아. 좀 그만 올려. 야, 왜 저러냐 저거? Malam harinya, para pembuli itu terus saja menghubungi Bumsuk. Tetapi Bumsuk lebih memilih untuk mematikan handphonenya. Keesokan harinya, Si-eun terlihat sedang diajarkan cara bela diri oleh Suho. Tetapi seperti biasa, Si-eun hanya diam dan menanggapinya dengan ekspresi datar. 그리고 나서 그냥 막 존나게 그냥 막 상대는 자빠진 사이에 도망가라고. 괜히 싸우다가 다치지 말고. Setelah itu, mereka kemudian pergi ke rumah Bumsuk karena sudah beberapa hari Bumsuk tidak masuk ke sekolah. Hal ini tentu saja membuat mereka menjadi khawatir dengan keadaan Bumsuk. 야 여기지. 아 지금 존나 좋네. Sesampainya di sana, mereka berdua cukup kaget dengan rumah Bumsuk yang sangat besar. Suho pun melihat foto keluarga Bumsuk di dinding, tetapi Bumsuk langsung mengatakan bahwa itu bukan keluarganya. Di sini terungkap bahwa Bumsuk hanyalah seorang anak yang diadopsi oleh seorang anggota pemerintahan untuk menaikkan reputasinya di bidang politik. Jelas sudah alasan kenapa Bumsuk sering disiksa dan dipukuli saat berbuat kesalahan, karena Bumsuk bukan bagian dari keluarga mereka. 아버지가 정치 입문하시면서 나 공개 입양하신 거야. 자기 이미지 메이킹 하려고. Kemudian Si-eun kembali menanyakan tentang kejadian saat di tempat karaoke. Akhirnya Bumsuk jujur bahwa orang-orang itu adalah para pembuli yang suka memukulinya. Sehingga Bumsuk harus berulang kali masuk rumah sakit dan akhirnya pindah sekolah. 보여줘. 그때 가서 또 꼰질러라. 야 가자. Suho pun bertanya apakah Bumsuk berbuat kesalahan terhadap mereka. Bumsuk mengatakan bahwa itulah yang mereka lakukan, membuli satu anak untuk meningkatkan reputasi mereka di sekolah. Mendengar hal itu, Suho menjadi kesal dan menyuruh Bumsuk untuk menelpon para pembuli tersebut untuk membuat mereka minta maaf pada Bumsuk. 불러 그 씹새들. 야 내가 사과 받아줄게. 불러. Setelah itu, mereka pun segera mendatangi para pembuli tersebut di tempat karaoke. Di sana, Bumsuk langsung menyuruh mereka meminta maaf. Tetapi para pembuli tersebut menolak, sehingga Suho langsung memberi mereka pelajaran. 그대로 해. 알겠다고 씨발. Akhirnya, salah satu pembuli bersedia meminta maaf, walau dengan ekspresi kesal. Melihat bahwa dia tidak tulus meminta maaf, Bumsuk langsung marah dan menamparnya. Si pembuli pun membalas dengan menampar balik Bumsuk. Bumsuk yang tambah emosi langsung mengambil sebuah mic dan ingin memukul pembuli tersebut, tetapi langsung dihentikan oleh Suho.
Sebelum pergi, tentu saja dengan berani Xian memperingati mereka semua untuk tidak lagi mengganggu Bumsuk. 니들 이제 범석이한테 연락하지 마. Sementara itu, Bumsuk yang dibawa keluar langsung marah kepada Suho karena dia merasa Suho selalu saja memerintahnya. Suho mengatakan bahwa dia hanya ingin membantu. Mereka kemudian bertengkar, tetapi Xian datang dan langsung menenangkan mereka berdua. 다시 해봐. 방금 한 말. 너 씹으려고 하고 씹어라. 야, 놓고 얘기해, 놓고. Setelah kejadian itu, Bumsuk pergi. Tetapi kemudian para pembuli itu mengejar Bumsuk. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan berandalan teman-teman dari Yongbin. Pada dasarnya, para pembuli ini hanya sekelompok anak orang kaya yang manja. Mereka hanya suka membuli anak-anak yang lebih lemah dari mereka. Terbukti di saat kelompok Yongbin memalaki uang mereka, tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan. 667502 11844117. Bumsuk yang merasa dapat bantuan langsung menendang salah satu dari pembuli itu. Setelah selesai, kelompok Yongbin lalu mengajak Bumsuk untuk ikut bersenang-senang dengan mereka. Karena merasa sudah dibantu, Bumsuk lalu membayarkan semua minuman mereka dan saling mengikuti di media sosial masing-masing. Sepertinya inilah yang sangat diinginkan oleh Bumsuk, mendapat perhatian dan dianggap sebagai teman oleh orang-orang di sekitarnya. 야 범석아, 인스타 아이디 뭐냐? 너 태그해야겠다. 너 팔로우 하면 내가 팔할게. Keesokan harinya, Bumsuk sama sekali tidak menanggapi pertanyaan dari Xian dan malah bergabung dengan teman-teman barunya. Xian sangat heran kenapa Bumsuk bisa sampai bergaul dengan para berandal di kelasnya. Xian pun memutuskan untuk berbicara dengan Bumsuk dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. 쟤네 뭔데? 갑자기 왜 친해졌냐고? 이정찬이랑 한태훈. Bumsuk dengan kesal mengatakan bahwa dia bisa berteman dengan siapa saja dan Suho selalu memandang rendah dirinya, sama sekali tidak menganggapnya sebagai teman. Tanpa diduga, Suho mendengar semua percakapan mereka, tetapi Bumsuk tidak peduli dan langsung pergi dari sana. 그 새끼는 처음부터 나 같은 거 친구로 생각한 적도 없다고 그냥 데리고 다니는 따까리 정도로 생각했지. 내 뒷담 까다가 걸린 거지 지금. 뭐 어쩔 건데. Malam harinya, Bumsuk kembali datang di tempat hiburan malam. Di sana, dia bertemu dengan Yongbin yang ternyata sudah pindah sekolah. Yongbin pun memperkenalkan Bumsuk pada Wuyong, siswa petarung dari sekolah barunya. UFC가 내 친구. 반갑다. 반갑다. Di sisi lain diperlihatkan Xian dan Suho yang sedang membicarakan Bumsuk. Xian khawatir karena sepertinya Bumsuk sedang dimanfaatkan oleh para berandalan di kelasnya untuk membayarkan apapun keperluan mereka. Tetapi Suho mulai tidak peduli dengan Bumsuk dan mengatakan bahwa Bumsuk juga memanfaatkan mereka. 우범이 걔들을 이용하는 거면 그 새끼는 처음부터 그러고 싶었던 거야. 잘 나가고 싶어서 그랬던 거라고. 우리랑 다니면 뭐 있어 보이니까. Keesokan harinya, di sekolah, Xian menemui para berandal kelompok dari Yongbin. Xian mengatakan untuk berhenti memanfaatkan Bumsuk, tetapi mereka mengatakan bahwa itu kemauan dari Bumsuk sendiri untuk membayar semuanya. 애 호구 잡지 말라고. 니들 신발 사고 술 마시고 하는 거 다 범석이 돈으로 하잖아. 걔가 사주고 싶다는 걸 뭐 어쩌라고. 다 얘기했다. 가자. 밥 먹으러. Saat di kantin, Bumsuk dan teman-teman barunya kembali berulah. Mereka semua menyerobot antrian. Tentu saja Suho tidak tinggal diam. Dia langsung melempar salah satu dari mereka dan menyuruhnya untuk kembali ke barisan. Hanya tersisa Bumsuk di depan. Suho juga menyuruhnya untuk kembali ke barisan. Tetapi Bumsuk yang sudah merasa jago menolak permintaan dari Suho. Karena tingkah Bumsuk yang sangat menjengkelkan, Suho menjadi kehilangan kesabaran dan mendorong Bumsuk ke arah meja. Setelah kejadian itu, Bumsuk langsung bertanya apakah ada orang yang bisa mengalahkan Suho. Salah satu temannya pun mengatakan bahwa Wuyong mungkin bisa, mengingat dia juga salah satu atlet MMA. 이 새끼 발라버릴 놈 어디 없냐? 아 씨발. 뭐? 우영이
Bumsuk pun segera menemui Wuyong. Dia menawarkan jumlah yang besar jika Wuyong bisa mengalahkan Suho. Wuyong pun setuju dengan tawaran tersebut. Bumsuk menambahkan bahwa Wuyong harus menghajar Suho di saat hari ulang tahunnya. 한 100만 원 정도면 돼? 날짜는 이번 주 토요일. 연소 생일. Malam harinya di saat Suho mengantarkan makanan, para berandalan ini memutuskan tali rem dari motor Suho. Mereka melakukan ini agar Suho kecelakaan dan cedera, agar Wuyong bisa lebih mudah mengalahkan Suho. Akibat perbuatan mereka, Suho terjatuh dari motor yang membuat kakinya cedera. Keesokan paginya, Suho terlambat masuk ke kelas karena kakinya terluka. Lalu dia mendapati Bumsuk yang melihatnya dengan pandangan sinis. Di sini, Suho sudah mempunyai firasat kalau Bumsuk dan temannya lah yang telah merusak tali rem motornya. Kemudian hari ulang tahun Suho pun tiba. Terlihat Si-eun dan Yong-yi menyiapkan pesta ulang tahun Suho di rumahnya. Tetapi kemudian Bumsuk menghubungi Yong-yi dan mengajaknya untuk bertemu. Tetapi Yong-yi tidak mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan Bumsuk. 나 잠깐 편의점 좀 갔다 올게. Saat mereka bertemu, Yong-yi meminta maaf atas kejadian tempo hari. Tetapi Bumsuk malah tertawa, dan akhirnya Yong-yi pun sadar bahwa dia sedang dijebak. Sementara itu, Si-eun yang merasa khawatir dengan Yong-yi terus menghubunginya, tetapi tidak bisa. Di saat Suho menyiapkan makanan, tiba-tiba muncul pesan di handphone milik Suho. Pesan itu dari Bumsuk yang mengatakan kalau dia tidak datang, dia akan melukai Yong-yi. Melihat hal itu, Si-eun diam-diam menghapus semua pesan Bumsuk dan menyembunyikan handphone Suho. Tampaknya Si-eun berniat untuk menyelamatkan Yong-yi seorang diri. Dia tidak ingin melibatkan Suho karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Si-eun pun beralasan kepada Suho bahwa dirinya ingin belanja di minimarket terlebih dahulu. 빨리 와. 나 5분 이상 못 기다려. 진짜로. 금방 올게. 먹고 있어. Sesampainya di sana, Si-eun mengambil kunci Inggris untuk dijadikan senjata. Dia pun kembali menganalisa sekitarnya. Apa saja yang bisa dia manfaatkan untuk melawan para berandalan itu. 스파르타는 다수의 전력 차이를 이겨내기 위해 대다수의 싸움에선 지형지물을 잘 이용해야 한다. Mereka pun terkejut karena ternyata Si-eun yang datang, bukan Suho. Si-eun segera mengajak Yong-yi untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Tetapi mereka semua mengejar Si-eun. Tetapi ternyata dengan memanfaatkan sekitarnya, Si-eun berhasil menghajar satu persatu para berandalan itu. Bahkan Yongbin yang sudah terjatuh nyaris dipukul menggunakan besi oleh Si-eun. Tetapi Wuyong datang, keadaan langsung berbalik. Wuyong dengan mudah menghajar Si-eun. Dan di saat Si-eun sudah terjatuh, tiba-tiba Bumsuk datang dan menyuruh mereka semua untuk berhenti. Karena Bumsuk sama sekali tidak memiliki dendam apapun terhadap Si-eun. Dia hanya ingin mengalahkan Suho. 관계 없으니까 그냥 보내라고. 연소만 까면 돼. 그건 네 사정이고. Tetapi Yongmin tidak peduli dan dibantu dengan temannya, dia kembali memukuli Si-eun. Beruntung Yong-yi yang berhasil keluar segera menghubungi polisi. Sehingga mereka semua lari dari tempat tersebut dan meninggalkan Si-eun sendirian yang sudah terkapar. Sampai pada akhirnya polisi datang dan membawa Si-eun ke rumah sakit. Di saat Yong-yi mencoba menjelaskan alur ceritanya kepada polisi, tapi tiba-tiba Si-eun bangun dan mengatakan bahwa dia hanya sendirian dan ini hanyalah kecelakaan. Si-eun juga berpesan kepada Yong-yi agar kejadian ini tidak sampai diketahui oleh Suho. 저 혼자 있었는데요. 오늘 일 형한테 절대 말하지 마. Lalu Si-eun juga menelpon Bumsuk untuk menyuruhnya berhenti melakukan sesuatu kepada Suho. 그만해 이제. 수건 들지 말고.
Di sisi lain, kita diperlihatkan Bumsuk yang terlihat mengurung diri di kamarnya dan beberapa hari tidak masuk ke sekolah. Asisten dari ayah Bumsuk mengatakan kepada anggotanya untuk terus mengawasi Bumsuk karena sebentar lagi Bumsuk akan dipindahkan sekolah di Filipina. 그리고 필리핀 학교 좀 알아봐. 바로 유학 보낼 거야. 네. 박 보좌관님이 저 안에 있을 거라고 말해주던데요. Di sekolah, Suho merasa ada yang aneh karena Si-eun dan Bumsuk keduanya tidak masuk sekolah. Suho pun mencoba menghubungi Si-eun, tetapi Si-eun tidak menjawabnya dan hanya mengirimkan pesan bahwa untuk sementara tidak bisa masuk ke sekolah karena sedang ada masalah keluarga. Suho lalu mendatangi Yongyi dan mengatakan kenapa mereka tidak kembali di saat hari ulang tahunnya. Tetapi Yongyi hanya meminta maaf dan lebih memilih untuk diam. Kemudian Suho juga mendatangi rumah Si-eun, tapi di sana tidak ada orang. Suho pun pulang tanpa mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Karena sudah tidak ada pilihan lain, Suho akhirnya menanyakan kepada teman-teman Yongbin tentang keberadaan Bumsuk. Tetapi mereka berdua mengatakan tidak tahu dengan keberadaan Bumsuk. 그 오범석 왜 학교 안 오냐? 글쎄. 연락 안 해봤어? Ternyata Suho menanyakan Bumsuk karena dia ingin menyuruh Bumsuk mengganti rugi untuk ongkos perbaikan motornya. Teman-teman Yongbin heran, dari mana Suho tahu bahwa mereka lah yang memotong tali rem motornya. 되면은 수리비 불어내라 해. 응? 알아? 무슨 수리비? 수리비 80 나왔다. Kemudian di saat mereka semua tengah membicarakan tentang apa yang terjadi pada malam itu kepada Si-eun, tiba-tiba saja mereka terkejut karena ternyata Suho berada di sana dan mendengar apa yang mereka semua bicarakan. Karena emosi, Suho kemudian menyuruh mereka berbaris dan menghajar mereka satu persatu. Hingga akhirnya salah satu dari mereka mengatakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. 그만. 오범석이 너한테 전화했는데 그 여자애를 데려왔어. 너 불러내려고. 갑자기 네가 아니라 연신이 왔어. 그래서? 그래서 영빈이 친구가 있는데 오범석이 걔한테 돈을 줬어. Setelah itu, Suho kembali mendatangi Yongyi dan mengatakan di rumah sakit mana Si-eun dirawat. Lalu Yongyi mengatakan bahwa Si-eun sudah dipulangkan ke rumahnya hari ini. 시은이 병원 어디야? 퇴원했어 오늘. Kemudian Suho datang ke rumah Si-eun untuk mengecek keadaannya. Tetapi Si-eun segera memakai jaket untuk menyembunyikan gips di tangannya. Tapi tetap saja Suho masih bisa melihat tangan Si-eun yang terluka dari balik jaketnya. Setelah memastikan keadaan Si-eun, Suho pun pulang dengan perasaan bersalah karena sudah membiarkan temannya terluka. Di sisi lain, Bumsuk yang tidak tahan terus-menerus dipukuli oleh ayahnya akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari rumah. Setelah berhasil kabur, dia lalu menyalakan kembali handphonenya. Dia lalu melihat ada pesan masuk dari Suho yang mencari keberadaannya. Di waktu yang sama, kita melihat Suho yang mencegat Yongbin saat pulang sekolah. Dengan penuh emosi, Suho mematahkan jari Yongbin untuk membalas perbuatannya kepada Si-eun. Lalu kemudian Bumsuk menelponnya dan mengatakan untuk menemuinya di tempat gym. Tidak hanya itu, Bumsuk juga menelpon Woyong untuk mempersiapkan dirinya bertarung dengan Suho. 왜 안 써 잡자. 돈 줄게. Akhirnya Suho mendatangi Bumsuk. Di sana ternyata semua siswa yang dendam terhadap Suho ada di sana. Tampaknya mereka semua ingin mengeroyok Suho. Tapi tanpa mempedulikan mereka, Suho langsung maju dan mendatangi Bumsuk. Dia meminta maaf dan menyuruh Bumsuk untuk meminta maaf juga kepada Si-eun dan Yongyi. Tetapi Bumsuk menolak mentah-mentah permintaan Suho tersebut. Suho yang sudah kehabisan kesabaran langsung memukul Bumsuk sampai dia terjatuh. 잘 때까지. Setelah itu, Woyong kemudian memanggil Suho untuk naik ke atas ring dan bertarung dengannya. Suho lalu mengatakan bahwa dia ingin melakukan pemanasan terlebih dahulu. 좀만 기다려. 나 몸 좀 풀고 있을게.
Dengan cepat, Suho langsung menghajar semua siswa yang berada di bawah ring. Tidak satu pun dari mereka yang berhasil melakukan serangan kepada Suho. Setelah selesai menghajar mereka semua, Suho pun langsung naik ke atas ring. Wuyong lalu kemudian mengambil handphonenya untuk merekam pertandingan mereka. Pertandingan mereka berlangsung sengit. Beberapa pukulan dan tendangan mengenai kaki cedera dari Suho. Tampaknya Wuyong sengaja mengarahkan serangan ke titik tersebut untuk melemahkan Suho. Tetapi di saat Suho berhasil memukul jatuh Wuyong, kaki dari Suho tiba-tiba ditarik oleh salah satu siswa di bawah ring, sehingga Suho terjatuh. Dalam keadaan tidak siap, wajahnya langsung ditendang dengan keras oleh Wuyong. Seketika itu, Suho langsung terkapar. Kemudian Bumsuk naik dan mulai menendang Suho. Teman-teman Yongbin pun ikut naik di atas ring dan ikut mengeroyoknya. Tanpa ampun, mereka terus melakukannya sampai Suho tidak sadarkan diri. Kemudian di saat itu juga datang pengacara Bumsuk yang memaksanya untuk pulang. Lalu dua siswa yang ikut mengeroyok Suho mencoba membangunkannya. Tetapi mereka kaget karena ternyata Suho sudah tidak bernapas. Para siswa yang lain pun segera melarikan diri. Tetapi tidak untuk dua siswa yang ikut mengeroyok Suho. Seketika mereka dihadang oleh pengacara Bumsuk, lalu menyuruhnya untuk ikut bertanggung jawab dan mengikuti semua kata-katanya. 진가가 더 꼬인다. 내가 해결해줄게. 가만히 있어. Tiba-tiba saja Bumsuk menyesali perbuatannya dan mencoba membangunkan Suho yang sudah tidak sadarkan diri. Kemudian pengacara Bumsuk mengarang cerita bahwa mereka hanya berolahraga dan tiba-tiba Suho pingsan. Mereka semua harus sepakat mengatakan hal yang sama saat ditanya oleh polisi. 곧 형사들 올 거니까 아까 시킨 대로만 하면 돼. 알았어? Keesokan paginya, Sian datang ke sekolah karena akan mengikuti ujian. Di kelas dia tidak melihat keberadaan Suho, yang membuat Sian sangat khawatir dan tidak bisa fokus saat ujian. Saat ujian selesai pun, Sian sama sekali tidak memperdulikan nilai ujiannya. Dia hanya ingin segera mendapat kabar bahwa Suho baik-baik saja. Setelah dia mengecek handphonenya, ternyata ada begitu banyak panggilan tidak terjawab dari Yongyi di saat dia sedang ujian. 영아, 전화했었어? Sian segera menelpon Yongyi untuk menanyakan ada apa. Tetapi belum sempat Sian berbicara apa-apa, Yongyi langsung menangis dan terus menyebut nama Suho. 나 수호 어떡해. 수호 어떡해. 보험석 그 미친 새끼. 그 새끼들 짓이야. Sian pun segera menuju rumah sakit tempat Suho dirawat. Ternyata Suho masih hidup, hanya saja keadaannya sekarang koma. Di sana sudah ada nenek Suho yang ikut menjaga. Sian pun tidak bisa menahan air matanya. Dia begitu sedih dan merasa bersalah. Keesokan harinya, bukannya bersekolah, Sian malah mendatangi sekolah Yongbin. Tentu saja dia mencari orang-orang yang telah menghajar Suho. Dia pun bertanya kepada salah satu siswa letak kelas Yongbin. 전영빈 몇 반인지 알아? Sin lalu berpindah pada Yongbin yang dibuat keheranan karena semua siswa di kelas melihat ke arahnya saat dia baru masuk kelas. Dan tiba-tiba Sian datang dari belakang dan menghantam kepala Yongbin ke meja berkali-kali. Tidak cukup hanya itu, bahkan Sian mengambil pulpen dan menusuk Yongbin tepat di bahunya. Sian lalu bertanya di mana Wuyong. Yongbin pun menjawab bahwa dia berada di gym. Yongbin lalu menjelaskan kepada Sian bahwa otak dari semua ini adalah Bumsuk dan memperlihatkan video saat Bumsuk menendang Suho. 오범석 그 새끼가 언제 지랄하는 거야? Setelah selesai dengan Yongbin, Sian lalu lanjut mencari target berikutnya. Dia adalah Wuyong. Dia berhasil menemukannya sedang berlatih di gym. Hampir saja Sian berhasil menyerang Wuyong dari belakang. Tetapi Wuyong sadar dan segera memukul balik Sian. Di sini Sian mengingat tentang apa yang sudah diajarkan oleh Suho dan itu cukup membantunya dalam pertarungan melawan Wuyong. Tetapi tetap saja skill bertarung mereka terlalu jauh berbeda. Sian dibuat terkapar tidak berdaya.
Di saat Xian terjatuh, dia langsung memegang sepatu Wuyong dan melepas tali sepatunya. Lalu dia gunakan untuk mencekik leher Wuyong. Dengan leher yang terikat, Wuyong langsung dihantam ke besi barbel yang membuat matanya terluka. Lalu kakinya dipukul menggunakan barbel. Keadaan berbalik seketika. Wuyong yang sudah dipenuhi luka kini meminta maaf kepada Xian dan mengatakan untuk menghentikan semuanya di sini. Tetapi Xian tanpa ampun langsung mematahkan kaki Wuyong menggunakan barbel. Sin kemudian berpindah kepada Bumsuk dan ayahnya yang sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah untuk berpamitan. Tetapi di tengah jalan mobil mereka dihadang oleh Yongyi. Yongyi langsung berteriak dan bertanya kepada Bumsuk, kenapa dia tega melakukan itu terhadap Suho. Bumsuk mengatakan bahwa ini semua karena Yongyi muncul di tengah-tengah mereka, sehingga yang awalnya mereka akur dan sangat dekat tiba-tiba menjadi jauh. 네가 끼어들어가지고 지랄난 거잖아. 우리 존나 잘 지냈다고 너 오기 전에. Setelah sampai di sekolah, ayah Bumsuk langsung menemui kepala sekolah dan menanyakan tentang kejadian yang dialami Suho. Tetapi sepertinya pihak sekolah juga sudah dibayar oleh mereka untuk menutupi kejadian tadi malam. 자기 친구들이랑 체육관에서 운동을 했다는데 갑자기 쓰러졌다네요. 아유, 그래요. Kita kembali ke Xian. Di sini dia kembali ke sekolah untuk mencari Bumsuk dan dua siswa yang ikut mengeroyok Suho. Sesampainya di kelas, dia langsung menyerang kedua berandalan tersebut menggunakan alat pemadam kebakaran. Setelah kedua siswa itu pingsan, hanya tersisa Bumsuk. Bumsuk tampaknya sudah pasrah jika Xian ingin menghajarnya. Xian lalu mendorong Bumsuk sampai terjatuh dan bersiap untuk memukulnya. Tapi ternyata Xian tidak sampai hati untuk memukul Bumsuk. Setelah itu Xian keluar. Semua murid terlihat ketakutan dengan apa yang sudah dilakukannya. Lalu salah satu guru mencoba menghentikan Xian. Tetapi Xian langsung memukul jendela dan meneriaki semua orang di sana. Scene berikutnya diperlihatkan Xian yang kembali di rumah sakit tempat Suho dirawat. Tampaknya dia sangat kelelahan dalam satu hari, datang di dua sekolah dan menghajar para berandalan di sana. Saking kelelahannya, Xian sampai tertidur di kursi dan sempat berhayal bahwa Suho akhirnya sadar. Tetapi semua itu hanya hayalan. Suho tetap berbaring dalam keadaan koma. 난 진짜 또라이야. 미안해. 뭐가? 그냥 다. 미안. Karena kejadian itu, Bumsuk akhirnya benar-benar dipindahkan sekolah di luar negeri. Dan ayah Bumsuk menuntut Xian agar pindah sekolah dan tidak ada satu sekolah pun di Korea yang mau menerimanya. 그러나 서울의 모든 학교에서 나를 거부하게끔 손을 써두었고 영등포에 있는 은장고등학교만이 나를 받아주었다. Tapi ternyata ada satu sekolah yang mau menerima Xian, sekolah Enjang. Berbeda dengan sekolah sebelumnya, di Enjang adalah tempat para siswa berandalan berkumpul. Keadaan di sekolah ini jauh lebih parah daripada sekolah Xian sebelumnya. 나 왔잖아. Di hari pertama Xian masuk sekolah, Xian diantarkan oleh kedua orang tuanya. Karena mereka ingin bertemu dengan wali kelasnya. Tetapi Xian mengatakan untuk pergi sendiri. 같이 가자니까 엄마도 담임 선생님한테 인사 좀 드리고. 괜찮아요. 저 혼자 갈게요. Sesampainya di kelas, Xian langsung mendapat sambutan kecil dari penguasa di sana. Seperti sudah terbiasa mendapat perlakuan seperti itu, Xian langsung menatap tajam berandalan tersebut dan mengambil pulpen. Perkelahian pun terjadi. Walaupun tidak diperlihatkan, tetapi Xian berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan film pun selesai. 어떡할까?
Mungkin dari kalian udah banyak yang baca webtoonnya. Nah, sebenarnya cerita di webtoon itu bermulai dari sini. Di saat Sian masuk di sekolah Enjang, sekolah para berandalan, di sini Sian mendapat teman-teman baru. Dan di sini pula Sian mendapat julukan ular putih Enjang. Oke deh Kak, mungkin segitu dulu pembahasan untuk video kali ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.